Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai robot yang kami pakai untuk di Fuzzy dan beberapa rectangle arena di sini. Nah, yang pertama yaitu mengenai robot, di mana robot ini yang kita ketahui adalah dengan nama robot Pioneer 3. Ini kami ambil dari sampel Webot yang ada di Webot. Nah, dengan nama Pioneer 3. Ini adalah nama dari robot tersebut. Nah, robot ini memiliki 16 sensor di mana terdapat 8 sensor bagian depan dan bagian belakangnya. Jadi kami menggunakan sensornya sebagai distance sensor. Nah, robot ini akan bergerak maju, berjalan mengelilingi arena ini, tetapi ada beberapa box di sini itu adalah sebagai rintangan untuk si robot tersebut. Lalu ada dinding ini juga kita pakai sebagai rintangannya biar robot ini tidak menabrak bagian dinding dan tidak menabrak bagian box-box yang ada di rectangle arena ini. Nah, kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu saja untuk robotnya. Nah, di sini kita akan memulai di mana di sini sudah ada program yang kita buat sebagai program untuk si robot Pioneer 3 ini. Nah, lalu kita akan memulai robot ini bergerak mengikuti jalan lurus di arena tersebut. Nah, ini untuk hasilnya dari hasil program tersebut. Robot akan berjalan seperti ini. Dia akan menggunakan sensornya untuk tidak menabrak bagian dinding dan rintangan seperti box yang kita buat di rectangle arena tersebut. Baik, cukup presentasi dari hasil video Webot Fuzzy kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram blok dari program Webots dengan menggunakan metode Fuzzy Logic. Nah, di sini ada inisialisasi, loop simulasi utama, kemudian mendeteksi rintangan dan pengaturan kecepatan motor. Nah, untuk penjelasannya yaitu program dimulai dengan melakukan inisialisasi simulasi, konstanta, dan perangkat yang akan digunakan seperti roda dan sensor jarak. Di dalam loop simulasi utama ini, program membaca nilai sensor jarak dan menerapkan logika fuzzy untuk mendeteksi apakah ada rintangan. Selanjutnya, program mengatur kecepatan roda dan menerapkan kecepatan yang diatur pada motor roda. Nah, logika fuzzy untuk mendeteksi rintangan melibatkan perhitungan derajat keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi fuzzy obstacle membership. Berdasarkan hasil dari logika fuzzy, variabel obstacle detected diatur. Selain itu, nilai fuzzy seperti low, medium, dan high juga diperoleh dan bisa digunakan untuk pemantauan atau evaluasi lebih lanjut. Berdasarkan deteksi rintangan, program menentukan aksi yang harus diambil. Jika ada rintangan, kecepatan roda diatur agar robot berhenti dan berbelok ke kanan. Jika tidak ada rintangan, kecepatan diatur untuk membuat robot bergerak maju. Nah, kecepatan yang diatur kemudian diterapkan pada motor roda menggunakan metode set velocity. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart program dari Fuzzy Logic. Nah, ini merupakan flowchartnya dari start hingga end. Baik, saya akan menjelaskan flowchart ini. Yang pertama ada inisialisasi. Nah, pada saat inisialisasi, program akan menginisialisasi robot, langkah waktu, kecepatan roda, dan juga sensor jarak. Di Fuzzy Obstacle Detection, kemudian logika fuzzy ini akan diterapkan kepada nilai sensor yang digunakan untuk menentukan tingkat keanggotaan rintangan seperti low, medium, dan high. Nah, pada rule based detection, jika keanggotaan rintangan high terdeteksi oleh sensor sesuai dengan nilai fuzzy, maka robot akan menganggap bahwa itu merupakan rintangan. Selanjutnya, pada motion control, robot akan berhenti dan berbelok ke kanan jika sensor mendeteksi adanya rintangan di sekitar robot.
Jika tidak mendeteksi adanya rintangan, maka robot akan terus bergerak maju. Pada set wheel speeds, kecepatan roda kiri dan roda kanan diatur sesuai dengan sensor yang mendeteksi rintangan dan keputusan kontrol gerak pada robot. Pada loop ini, ketika loop terjadi dan langkah simulasi robot yang terjadi tidak menghasilkan -1, maka proses akan diulang dalam satu putaran. Yang terakhir N, program akan berakhir dan robot terhenti ketika simulasi berakhir. Saya Revino akan menjelaskan bagian dari program robot Pioneer. Pertama-tama yaitu ada from controller, input robot, distance sensor, motor. Jadi di program ini yaitu mengimpor dari kelas-kelas yang dibutuhkan dari modul controllernya. Jadi ini mencakup robot untuk menginisialisasi, simulasi, baru distance sensor untuk menghasil sensor jaraknya, dan motor untuk mengendalikan motor roda. Terus di sini tertulis maksimal speednya yaitu 5,24. Lalu lanjut ada obstacle threshold, yaitu di sini kami menggunakan 800, yaitu untuk mendefinisikan nilai konstanta seperti kecepatan maksimum robotnya. Baru di sini ada low-nya 0, medium-nya 1, high-nya 2. Di bagian def fuzzy obstacle membership atau nilai, di sini fungsinya itu mengimplementasikan keanggotaan fuzzy untuk mendeteksi rintangan. Terdapat 3 himpunan yaitu low, medium, dan high. Fungsinya untuk menghitung derajat keanggotaan pada setiap himpunan berdasarkan nilai sensor. Baru di sini ada tertulis def main. Fungsinya def main, baru robot, sebenarnya robot. Di sini fungsinya itu untuk inisialisasi robot dengan perangkat lainnya, kayak sensor atau apa. Baru lanjut di sini ada time step dari setiap time step sama dengan in robot basic time step. Baru di sini ada lift well sama dengan robot get device. Jadi nama sensornya itu lift well dan right well. Baru lanjut di sini ada lift well set position for in, baru right well set position for if. Jadi ini untuk meng-setup dari roda si robot. Lanjut di sini ada sensor value atau sensor get value for sensor and distance sensor. Terus ini ada sensor value and enumerate. Jadi fungsi dari 4i sensor value in enumerate ini untuk menghitung keanggotaan fuzzy dalam mencetak nilai-nilai. Habis itu di sini ada low fuzzy obstacle membership fungsi, ada low, medium, high, kemudian fuzzy obstacle membership atau sensor value-nya. Jadi sensor jarak dibaca dan dihitung dalam derajat keanggotaan fungsi fuzzy. Jika derajat keanggotaan fungsinya high, lebih dari 0 untuk salah satu sensor, maka rintangannya dianggap terdeteksi. Seperti itu. Nih, if high 0, obstacle detect, kemudian true atau gray. If obstacle detect, jadi kalau kedetect, speednya itu dari 0.0 menjadi max speed, atau berbelok jadi berdasarkan deteksi rintangan roda disesuaikan. Jadi jika ada terdeteksi rintangan, robot berhenti dan berbelok ke kanan. Jika tidak, robot akan terus maju. Seperti itu. Baru untuk pengaturan kecepatannya di mana nih, di sini left well set velocity speed 0, right well set velocity-nya speednya 1 akhir. Baru kecepatan rodanya diatur menggunakan metode set velocity untuk menggerakkan robot sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Baru panggilan fungsi utama yaitu if name sama dengan tanda petik 2 script main, script kedua titik bermain. Jadi program ini memastikan bahwa fungsi main dari device hanya script atau sebagai program utama. Seperti itu. Lanjut ada di sini hasil outputnya.
hasil keluaran ketika robot maju saja tanpa ada obstacle. Jadi jika sensor pada robot tidak mendeteksi apapun atau tidak mendeteksi rintangan sekitarnya, maka hasil keluarannya seperti gambar di atas, yaitu 1.0, mediumnya 0, high-nya 0. Dari sensor, nama sensornya itu SO3, SO4, 5, 6, 7, dan SO1, 2. Di bagian ini, jika tidak ada mendeteksi, nilainya akan low-nya 1.0, mediumnya 0, high-nya 0. Dengan kecepatan roda bagian kiri yaitu 5,24, di bagian kanannya juga sama 5,24. Lanjut, hasil keluaran ketika objek di dekat robot. Jika sensor pada robot mendeteksi rintangan yang ada di sekitarnya, maka hasil keluaran dari program yaitu seperti gambar di atas, dan robot akan berhenti bergerak dan berbelok ke kanan ketika ada rintangan yang menghalangi robot. Jadi seperti ini. Kalau misal ada obstacle di depannya, sensor pertama yaitu sensor 3, nilai value-nya 0, baru nilai fuzzy-nya yaitu SO3-nya low-nya 1.0, medium-nya 0, high-nya 0. Di sensor 4, value-nya 273 sampai sekian, baru untuk fuzzy value yang sensor 4 yaitu low-nya 0,65 sekian, medium-nya 0, high-nya 0. Untuk sensor 5 seperti itu juga. Tapi hanya membedakan yaitu sensor 6 dan sensor 7, karena di yang ngedeteksi cuman bagian depan, karena sensor 6 dan 7 ini di bagian sisi kanan seperti berikut. Habis itu hasil keluaran jika negatif. Jika hasil keluaran program yang negatif 1, maka robot akan berhenti dan program tidak akan diulang seperti berikut. Robot jika sudah berhenti berarti nilainya akan berubah jadi minus seperti ini, levelnya menjadi 0. Baru roda di bagian kanan itu minus 5,24. Dan hasil grafik dari nilai keluaran yang sudah diimpor. Jadi untuk di sensor 1, 2, 3, 4, 5, 7 ini, nilai low-nya yaitu 0,025, mediumnya 0,948, dan high-nya 0. SO2 0,4, 0,00, dan berikutnya. Jadi ini untuk nilai dari grafiknya seperti berikut. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.